Sementara itu, Sandiaga Uno menyatakan ketiga nama yang akan diusulkan Partai Gerindra nantinya akan tetap dibahas dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat untuk diputuskan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto setelah Lebaran mendatang. Benar itu adalah bahwa Gerindra DKI sudah menyetor tiga nama, yaitu Bapak Samsudin, Pak Yusril, dan saya sendiri, Sandiaga Salahuddin Uno, untuk dimasukkan ke Dewan Pimpinan Pusat. Nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto sendiri setelah Lebaran. Komisi di DPR tidak proporsional. Sebagian komisi, seperti contohnya Komisi 1 DPR, memiliki pasangan kerja 16 kementerian lembaga. Sedangkan jika dibandingkan dengan komisi lainnya, seperti Komisi 4, hanya memiliki pasangan kerja 5 kementerian lembaga. Wacana menambah jumlah komisi di DPR mulai bergulir dengan alasan menambah jumlah komisi diperlukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPR. Jumlah pasangan kerja setiap komisi saat ini dianggap terlalu banyak. Ada dua solusi meningkatkan efektivitas. Yang pertama adalah menambah jumlah anggota yang dari 560 jadi berapa begitu, atau menambah jumlah komisi yang ada. Dibutuhkan 34 komisi di sini bermitra dengan satu kementerian lembaga. Namun masalah utamanya sebenarnya adalah terlalu sering kesepakatan antara DPR dengan kementerian itu hanya kesepakatan di atas kertas. Faktanya jumlah pasangan kerja sekarang ini tidak proporsional. Sebagian komisi memiliki pasangan kerja 16 kementerian lembaga seperti Komisi 1. Namun ada juga komisi yang memiliki pasangan kerja hanya 5 kementerian lembaga seperti Komisi 4. Kalau sepanjang masih wacana silakan kita, tetapi yang pasti itu kan harus ada perubahan tertib, ya kan, perubahan peraturan yang ada, termasuk mungkin bisa jadi perubahan yang ketiga. Penentuan jumlah komisi ini menurut undang-undang ditentukan berdasarkan rapat paripurna DPR RI. Jadi menurut saya komisi yang sudah ada saja dimaksimalkan, komitmen semua anggota komisi dan fraksi itu betul-betul dikedepankan kalau ingin mencapai target-target tugas DPR, bukan malah memecah ataupun menambah jumlah komisi. DPR pernah menambah jumlah komisi dari 9 menjadi 11 tahun 2004. Namun, bertambahnya jumlah komisi ini tidak berbanding lurus dengan kinerja Dewan, terutama di bidang legislasi yang terus menurun. Padahal anggaran untuk itu terus bertambah. Kini penambahan jumlah komisi di DPR ditiupkan lagi. Penambahan ini akan berimplikasi pada anggaran termasuk biaya bertambahnya pimpinan komisi di DPR. Tim Liputan Metro TV. Sudah ketiga kalinya Lanyala menang dalam sidang pra-peradilan. Hari ini Hakim pra-peradilan membatalkan 2 sprindik penetapan Lanyala sebagai tersangka kasus korupsi pembelian IPO Bank Jatim dan tindak pidana pencucian uang. Sementara pihak Kejati Jatim menegaskan akan mengeluarkan sprindik baru. Sudah ada rekan kami di sana. Silakan, bagaimana putusan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Ali Effandi, anak dari Lanyala? Ya, ini putusan pra-peradilan siang hari tadi yang digelar sekitar pukul 12 siang tadi memang mengabulkan gugatan dari anak Lanyala Mataliti terkait kasus dugaan korupsi IPO Bank Jatim dan juga tindak pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Lanyala Mataliti. Dan menurut hakim yang memimpin sidang pra-peradilan tadi, yaitu Hakim Mangapul Gingsang, menyatakan bahwa sidang ini menurut hakim dalam pertimbangannya untuk menetapkan seorang menjadi tersangka harus didahului dengan pemeriksaan sebagai calon tersangkaan ini, dan hakim juga menilai pihak Kejati Jatim belum memiliki 2 alat bukti dalam penetapan tersangka. Dan berikut kami memiliki kutipan dari amar putusan hakim dalam sidang pra-peradilan siang tadi. Dengan sangkaan pasal 3, 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dari
izin melanggar hukum daripada karenanya tidak mempunyai upaya hukum. Keempat, menegakkan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Ini memang bukan hanya mengabulkan 2 sprindik yang digugat oleh anak dari Lanyala Mataliti, namun hakim dalam sidang pra-peradilan tadi juga menyinggung tentang paspor, pencabutan paspor dan juga 4 rekening dari Lanyala yang juga memang dianggap oleh hakim pra-peradilan tidak sah dan cacat hukum. Selain itu, Andini dapat kami informasikan bahwa memang Lanyala Mataliti sudah beberapa kali mangkir dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan 3 pemanggilan tersebut Lanyala Mataliti tidak menghadiri dengan alasan memang sidang pra-peradilan sedang berlangsung, dan saat ini memang putusan pra-peradilan siang tadi sudah berjalan dan sudah diputuskan oleh Hakim Mangapul Girsang Kinsang. Andini. Herma, bagaimana tanggapan termohon terkait putusan hakim pra-peradilan? Ya, Andini, termohon memang sudah mengeluarkan statement tadi siang. Sudah ada informasi yang diinformasikan oleh tim liputan kami bahwa memang akan mengeluarkan kembali sprindik dan memberikan tanggapan bahwa memang menegaskan bahwa pihak Kajati akan kembali mengeluarkan sprindik baru. Dan saya sudah bersama dengan Ketua Kajati Jawa Timur. Pak, selamat sore. Selamat sore, Metro. Bagaimana? Selamat sore, Bapak. Bagaimana dengan tanggapan sidang pra-peradilan tadi? Cukup mencengangkankah atau sudah bisa diduga begitu? Kalau saya sudah tahu bahwa kita akan dikalahkan lagi dalam pra-peradilan ini, karena memang Lanyala ini di backup oleh orang dekatnya, keluarganya di Jakarta. Bagaimana mungkin hakim berani menyatakan pra-peradilan ini tidak dapat diterima? Ya, jadi kami tidak kaget, dan seperti pernyataan saya yang sebelum bahwa kami tetap akan mengeluarkan surat perintah penyidikan yang baru. Kalau bisa semua hakim pengadilan di Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkannya semua. Ada jumlah 45-nya juga ikut menyidangkan. Sebanyak itu, dan ini sudah 3 kali memang kalah dalam pra-peradilan. Bagaimana Pak? Apakah ini tidak sesuai dengan jalur hukum atau bagaimana Pak? Kalau jalur hukum sudah benar, kami sudah punya lebih dari 2 alat bukti, tapi kami selalu dikalahkan. Salah satu contohnya dalam pra-peradilan ini kami mengajukan saksi fakta. Di situ terjadi perlawanan dari pihak pengacara Lanyala. Walaupun akhirnya saksi fakta diterima, dimintakan keterangannya, tetapi tidak dibawa sumpah. Jadi itu bukan saksi. Seorang saksi di pengadilan harus disumpah. Ya. Jadi sepertinya ece-ece aja itu. Ya. 2 saksi yang dihadirkan tidak disumpah, artinya tidak masuk sebagai alat bukti begitu. Padahal itu menurut kejaksaan ini penting begitu. Seberapa urgensinya pada saat itu? Saya menghadiri pra-peradilan di Jakarta sudah 4 kali. Waktu saya sebagai direktur penyidikan, itu hakim pra-peradilan selalu menyumpah saksi fakta yang diajukan oleh termohon. Ya, nggak tahu kok di sini ditolak, bahkan diterima, tetapi tidak disumpah. Kalau tidak disumpah itu bukan lagi saksi namanya, petunjuk. Bisa diabaikan oleh hakim dalam memutus pra-peradilan. Dan yang kedua, dalam pra-peradilan ini tidak ada kesimpulan yang dapat diajukan oleh termohon. Ya, jadi habis pemeriksaan saksi fakta ditunda untuk mendengarkan putusan dari pengadilan pra-peradilan. Harusnya ada kesimpulan dari termohon maupun pemohon. Ya. Ini versi dari Kejaksaan Negeri. Kita mendengar bagaimana pernyataan dari kuasa hukum pemohon. Berikut pernyataan. Saya nggak mau diadu. Saya nggak mau diadu dengan pengadilan. Jadi dari putusan yang diucapkan tadi sudah mengulas banyak, termasuk menyampaikan eksistensi daripada lembaga Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan itu sendiri. Soal termohon yang akan mengeluarkan sprindik lagi, Mas? Ya, saya pikir lebih baik seluruh isi putusan dari pra-peradilan yang hari ini tadi dibaca secara mendetail, mulai dari awal sampai akhir, kemudian kalau merujuk kepada ketentuan
ketentuan perundang-undangan, ya mohon itu dibaca juga semuanya, termasuk merujuk kepada putusan pengadilan yang sudah-sudah, yaitu pra-peradilan yang nomor 11 maupun yang nomor 19. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwa para penegak hukum untuk tidak menjalankan putusan itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Dan pemirsa, ini demikian pernyataan dari Kejati Jawa Timur terkait dengan putusan pra-peradilan siang tadi. Balik ke studio. Herma Perbayanti, terima kasih. Pemirsa, hingga terjangan awan panas yang memakan korban jiwa Sabtu lalu, warga Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tetap nekat masuk zona merah Gunung Sinabung. Warga nekat mendekati kaki gunung lantaran kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Meski telah ada larangan, puluhan warga desa beras tepu, gambar, dan 3 serangkai tetap nekat menerobos masuk ke dalam zona bahaya erupsi Gunung Sinabung. Mereka tetap memilih mempertaruhkan nyawanya untuk melanjutkan aktivitas berkebun. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Warga merasa kebutuhan semakin meningkat untuk persiapan menghadapi Ramadan dan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak jelang tahun ajaran baru. Meski warga telah mendapatkan bantuan uang untuk sewa ladang dan rumah, namun bantuan tersebut dirasakan tidak mencukupi untuk menutup harga sewa ladang maupun rumah yang cukup tinggi. Sementara itu berdasarkan data PVNBG, pasca bencana erupsi 2013 lalu, intensitas erupsi maupun luncuran debu vulkanik Sinabung memang cenderung menurun. Namun tidak dapat diprediksi kapan erupsi Gunung Sinabung akan berhenti.